Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama. Edisi Sabtu 16 April 2022. Bacaan kita Ayub 14 ayat yang ke-13 sampai 22. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan kembali memberikan hari baru, berkat Tuhan untuk kami. Dan pagi ini kami akan membaca sebagian kecil firman Allah. Kami memohon Roh Kudus memimpin kami, menuntun dan memperlengkapi kami sehingga kami mengerti kebenaran Allah dan melakukannya dengan baik di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayub pasal 14 ayat 13 sampai 22. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murka-Mu surut. Dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sesungguhnya pun Engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan Kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah Kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anak menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Amin firman Tuhan. Tema kita, hidup seteguh batu, ben dan matoto tento batu. Saudara yang diberkati Tuhan, sebuah peribahasa mengatakan tidak ada manusia yang hidup seumur batu. Dalam artian, tidak akan ada orang yang bisa bertahan hidup untuk kurun waktu yang lama. Jika batu bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama, sangat bertolak belakang dengan hidup manusia yang singkat dan rapuh. Jika ada manusia yang berangan-angan untuk hidup seumur batu, maka itu sama halnya dengan menjaring angin. Firman Tuhan dari Ayub 14 ayat 1 sampai 22 mengingatkan kita bahwa keberadaan kita sebagai manusia itu rapuh dan lemah. Dan beberapa hal yang patut direnungkan. Pertama, hidup manusia singkat dan penuh dengan pergumulan. Baik umur, kemampuan dan kemuliaan manusia sangat singkat dan penuh keterbatasan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan agar tidak bersandar kepada manusia yang rapuh. Karena manusia bagaikan bunga atau bayang-bayang saja keberadaannya. Kedua, manusia pasti mati. Kitab Ayub menggambarkan bahwa hidup manusia bagaikan uap yang hanya berlangsung sesaat saja. Ketika manusia mati, maka berakhirlah hidupnya dengan segala kemuliaannya. Ketiga, dalam kerapuhan manusia, hanya Tuhan yang dapat membuatnya menjadi bermakna. Artinya hidup harus dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang rapuh. Hidup bagaikan rumput dan bunga-bunga. Hidup yang singkat bagaikan uap dan bayang-bayang.
bersyukur meski hidup di dunia ini rapuh dan penuh pergumulan. Tetapi Tuhanlah yang membuatnya menjadi berharga dan seteguh batu. Adakah kita telah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Adakah kita telah bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang telah dibuatnya berharga? Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur firman-Mu meneguhkan iman percaya kami. Hidup ini rapuh, tapi dalam kerapuhan kami, Tuhan datang menopang dan menuntun kami. Berbagai pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, tapi Tuhan menopang kami. Karena hidup ini adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Dan bimbing kami terus untuk selalu bersyukur kepadamu atas kehidupan yang berharga di matamu. Kami berdoa untuk pesiaran hari ini. Lindungi dan sertai kami. Tuntun langkah-langkah kami ya Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan dan aktivitas. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara ini, pemimpin kami. Tuhan berkati aparat negara ini, TNI, Polri. Berkati semua pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil melaksanakan tugas dengan baik. Mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai sadarkan, bergumul teguhkan, bersuka cita dalam kehidupan karena ulang tahun, karena keberhasilan, karena kesuksesan. Sempurnakan syukur mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan, yang sementara dalam bangku pendidikan, anugerahi hikmat bagi setiap mereka. Dan orang tua kami menikmati hari-hari tua, diberkati dan dilindungi Tuhan. Kami mendoakan perayaan Paskah dilaksanakan oleh cabang kebaktian Bogor di sekitar Sentul dalam ibadah Sabtu Sunyi nantinya dan juga besok perayaan Paskah. Kiranya semua berjalan dalam bingkai kasih Tuhan. Tolonglah Tuhan, kehidupan kami hari ini dilindungi oleh Allah. Ini doa syukur kami, pujian kami kepadamu, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh kita, Tuhan memberkati dan selamat memasuki Sabtu Sunyi. Tuhan yang menyertai hidup kita. Shalom.